Selamat pagi, Pak Alek. Ya, sehat Pak Alek. Bagaimana Pak Alek? Eh, Oke, baik Pak Alek. Kita langsung saja Pak ya, karena waktu kita hanya 15 menit saja. Di sini dalam percakapan yang akan Bapak lakukan di observasi kita punya ada rubrik penilaian nih Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dari rubrik penilaian itu? Oh iya, eh, saya akan melakukan observasi kepada Pak Ruli. Kebetulan Pak Ruli ini adalah guru bidang bimbingan konseling. Saya ingin mencoba menggali tentang kompetensi beliau di dalam pembelajaran bimbingan konseling. Jadi nanti mungkin lebih lanjut nanti akan saya tanyakan tentang bagaimana pembelajaran BK selama ini dilakukan di sekolah beliau. Oke, kompetensi apa Pak yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan dengan coach Bapak? Eh, Tentu saja yang saya ingin gali adalah bagaimana keterkaitan dengan kompetensi profesional beliau ya di dalam Mm-mm. melakukan kegiatan bimbingan konseling, karena biasanya bimbingan konseling ini lebih banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa di sekolah. Mm-mm. Oke, kompetensi yang sesuai dengan BK Pak ya, Ya coach Bapak betul. itu adalah guru Betul. BK. Kira-kira Pak dari kompetensi yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi sendiri dari guru BK itu sendiri apa? Tentu saja kompetensi yang ingin saya gali adalah yang pertama itu adalah terkait dengan permasalahan apa yang dihadapi selama kegiatan pembimbingan guru BK ini. Kemudian yang kedua, mungkin saya ingin tanya bagaimana strategi yang Pak Ruli mungkin dalam menggali permasalahan itu dan juga mencari solusinya. Nanti sampai ketiga nanti kita berharap Pak Ruli bisa mengungkapkan strategi apa yang atau solusi apa yang dia siapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu, nanti yang akan saya tanya. Oh, oke, jadi ada dua Pak ya, ada permasalahan dari coach BK sendiri, kemudian strategi ataupun solusi dari tersebut. Kira-kira nih, Pak, dari dua itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi itu sendiri apa Pak kira-kira? Ya, tentu saja indikator yang ingin kita capai adalah dalam hal ini adalah melihat Bu ya, apakah yang sudah disebutkan nanti oleh Pak Ruli itu sudah tercapai atau belum tercapai Bu, di dalam Oke. kegiatan pembimbingan konseling ini. Yang kedua, nanti saya akan melihat juga, kalaupun belum tercapai kan berarti dalam bentuk rencana ya Bu ya. Nah, Iya. rencana ini tentu saja kita akan lihat kemudian nanti pasca kegiatan observasinya, artinya kita juga akan mencoba memberikan umpan balik kembali Bu ya kepada beliau, kira-kira seperti apa nanti rencana itu. Jadi intinya kita mencoba melihat sejauh mana Pak Ruli nanti menerapkan apa yang sudah menjadi strategi beliau dalam pembelajaran BK. Oke, oke. Jadi indikatornya itu nanti kita lihat sejauh mana Pak Ruli sebagai guru BK Pak ya Ya menyelesaikan betul. permasalahannya. Baiklah Pak, itu saja pertanyaan dari saya. Oke. Ya, semoga berhasil untuk percakapan dengan coachnya ya Pak. Selamat Ya baik. pagi. Selamat pagi. Sehat selalu Bu. Ya, benar Pak. Itu sih. Baik. Kita Baik Pak Ruli. Assalamualaikum Pak Ruli. Waalaikumsalam Pak Alek. Apa kabarnya nih Pak Ruli? Alhamdulillah baik Pak Alek. Lagi di mana nih Pak Ruli? Lagi di sekolah Pak Alek. Oh, lagi di sekolah ya. Lagi di Nah, sekolah Pak Alek lagi ini. kegiatan apa Pak? Ini lagi di ruang BK Pak Alek. Lagi sibuk beres-beres Oke, ruangan Pak oke, Alek. oke. Ini mohon izin Pak, mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit ini Pak, terkait dengan Boleh Pak Alek. kegiatan Silakan Bapak Pak Alek. mungkin. Iya, karena saya mendengar ini Bapak nih lagi seru-serunya nih dalam kegiatan tugasnya nih di bimbingan konseling ya Pak ya.
Iya Pak Alex. Oh iya ya. Boleh Pak ya kita sedikit diskusi ya Pak ya? Boleh Pak Alex. Boleh Pak ya. Oke. Pak mohon izin Pak, Bapak kan di BK Pak ya. SMP berapa Pak? BK-nya Pak? SMP 4 Banyasin 3 Pak Oh Alex. iya SMP 4 Banyasen 3 Pak ya. Pak sejauh ini Bapak dalam kegiatan Bapak khususnya di pekerjaan Bapak Pak ya. Apa ada hal yang mungkin bisa diceritakan Pak yang menjadi temuan Bapak terkait dengan kegiatan bimbingan konseling Pak? Baik Pak Alex, terima kasih Pak Alex. Sebenarnya kemarin saya ini ingin menghubungi Pak Alex langsung. Oh iya ya Pak. Berhubung Pak Alex sudah berkunjung ke tempat saya, ya sekalianlah saya cerita dengan Pak Alex. Gini Pak Alex, permasalahan saya ini kan ada beberapa siswa itu Pak Alex ya, yang kelas 9 itu ya. Kan masih berapa bulan lagi kan sekolahnya kan. Iya Mereka iya. itu kebanyakan bolos sekolah Pak Alex. Ada yang sudah seminggu tidak sekolah Pak Alex. Ada yang 2 minggu yang tidak sekolah itu membuat saya dengan wali kelas itu agak kebingungan Pak Alex. Oh begitu Pak ya. Iya. Permasalahannya apa Pak? Boleh diceritakan kira-kira Pak yang dihadapi anak-anak Pak? Biasanya Pak Alex, mereka itu kan terkendala dengan jarak Pak Alex kan. Mm-mm. Jaraknya kan mungkin kalau saya sebut itu kan di desa Sidangmas itu kan aksesnya kan jauh Pak, jalannya juga ya itu jelek Pak kan. Iya iya. Biasanya mereka itu menggunakan kendaraan itu motor Pak. Mm-mm. Kemungkinan ya kalau faktor hujan itu kurasa mereka itu susah aksesnya ke sekolah. Iya iya. Mungkin itu Pak yang Oh, kendalanya menjadi itu Pak ya. hambatan mereka itu. Oke Pak. Kalau selama ini Pak, apakah semua siswa itu melakukan hal yang sama atau menurut Bapak hanya sekian persen saja Pak? Kalau yang dari sidang mas itu kan kami ada 4 kelas itu Pak kan. Mm-mm. Dari yang laporan wali kelas itu setiap kelas itu menyumbangkan Pak 2 orang, 1 orang, Iya iya. atau 2 orang. Jadi jumlahnya itu sekitar 8 orang Pak, khusus yang dari sidang mas itu Pak. Iya ya. Kalau menurut Bapak Pak, ukuran keberhasilan anak-anak itu Pak ya dalam hal partisipasinya di sekolah, itu kalau kalau sekarang Pak dalam sebenarnya dalam posisi sekarang ini seperti apa Pak? Kalau saya buat angka 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa nih Pak anak-anak nih Pak? Kalau sekarang itu Pak mungkin di angka 5 Pak itu Pak. Oh, angka 5 Pak ya. Wah, Ya, berarti banyak sekali nih Pak permasalahannya iya nih. Pak. Oke oke. Jadi sementara Bapak punya solusi apa nih Pak untuk anak-anak ini Pak? Ya kalau solusi itu Pak, pertama mungkin saya ada strategi ya. Itu pertama itu kan mungkin berkomunikasi dulu dengan wali kelas ya kan. Kita mengambil alih atau permasalahan yang disampaikan oleh wali kelas itu Pak ya. Iya. Kemudian ya kita menghubungi secara langsung Pak orang tua wali atau siswa itu, bagaimana kita menanyakan kabarnya. Kemudian kalau masih tidak terjalin komunikasi itu, kami melakukan memberikan surat panggilan Pak, Oh iya. dengan menitikan dengan yang teman-teman yang berasal dari daerah itu. Dan yang terakhir ini Pak, kami harus melaksanakan kunjungan rumah Pak atau home visit itu, Oh, visit biar Pak. lebih jelas lagi permasalahan yang ada di siswa tersebut Pak. Iya iya. Mungkin itu Pak strategi yang Yang akan terpikirkan diterapkan di Pak ya. saya. Ya. Oke, baik Pak. Berarti ini sudah banyak sekali Pak ya strategi yang diterapkan. Iya. Sejauh ini Pak, kalau lihat dari dampaknya ini Pak, bagaimana Pak ke anak-anak ketika sudah diterapkan strategi ini Pak? Biasanya Pak, kalau anak yang muda dihubungi itu biasanya mereka cepat kembali lagi ke sekolah Pak, aktif lagi sekolah. Mm-mm. Yang kesulitan kami itu Pak, kalau seandainya dihubungi melalui telepon atau kita kirim surat
tidak ada tanggapan dari orang tuanya, itu Pak yang penyebab permasalahan kami itu Pak. Jadi masalah Pak ya. Kalau Bapak punya target dalam jangka waktu kapan nih Pak ini kegiatan ini bisa dilaksanakan, mungkin bisa menyelesaikan permasalahan siswa tadi Pak? Kalau saya Pak sesegera mungkin Pak, karena saya kasihan sama siswa-siswa itu kan, karena sebentar lagi mereka itu kan akan melaksanakan PTS Pak kan, Iya. penilaian tengah semester. Jadi kalau mereka tidak mengikuti kegiatan tersebut, maka nilainya akan tidak ada Pak. Itu kan berpengaruh dengan kelulusan mereka Pak. Oh iya betul Pak. Jadi memang harus ya Pak ya, anak-anak ini. Ya harus segera Pak itu. Harus segera, Kalau dibiarkan mungkin ya kasihan sama mereka Pak. Oke. Jadi Pak, kalau ditanya kembali Pak, kira-kira apa Iya. Pak menjadi ukuran keberhasilan Bapak dalam melaksanakan program yang rencana Bapak tadi Pak? Kalau ukuran keberhasilannya Pak, menurut saya kalau siswanya kembali lagi aktif sekolah itu adalah ukuran keberhasilan bagi saya Pak. Ya, ya. Oke Pak. Terus Pak, kalau saya tanya kemudian Pak, mungkin ditanya tentang siapa yang akan membantu Bapak gitu Pak ya dalam rencana aksi ini. Kira-kira siapa Pak yang nanti akan Bapak libatkan Pak? Sehingga rencana Bapak ini betul secara optimal bisa dilaksanakan Pak. Yang pastinya Pak, siswa itu sendiri Pak. Penting itu kan. Kemudian kedua orang tuanya Pak. Kalau seandainya kedua orang tuanya tidak mendukung Pak, kemungkinan ya hanya berjalan sendiri Pak. Kalau mendapat dukungan orang tua tuh biasanya orang tua itu kan akan mengontrol anaknya. Mungkin sampai orang tuanya mengantarkan sendiri ke sekolah kan. Iya, baik. Meluangkan waktu atau meninggalkan pekerjaannya untuk mengantarkan anaknya ke sekolah Pak. Oh iya. Mungkin itu Pak. Oke. Jadi kembali kepada orang tua Pak ya. Orang tuanya perlu Iya, Pak. dikuatkan komunikasi Pak ya, kira-kira gitu Pak ya. Iya. Baik Pak Ruli, saya rasa diskusi kita ini kayaknya cukup bagus ini Pak. Iya, Saya sebenarnya butuh banyak nih diskusi biar Bapak juga bisa membangun strategi, juga membangun apa ya Pak, implementasi dari kegiatan pembimbingan BK. Karena memang Pak, kalau saya lihat BK ini jadi vital Pak di sekolah. Kalau lihat dari strategi Bapak tadi luar biasa semua itu Pak. Iya. Kegiatan itu kayaknya tidak gampang dilaksanakan Pak ya. Iya, Kayak Pak. contohnya Saya juga tadi, terima kasih Pak Alek. iya home visit dan sebagainya. Karena saya kemarin bingung kan menentukan apa tindakan yang saya akan lakukan itu Pak. Iya, sama-sama Pak. Karena Pak Alek memberikan informasi ya saya menemukan solusinya. Mungkin itu Pak. Baik Pak Ruli, saya rasa cukup ini Pak diskusi kita sementara ini Pak. Ya Pak. Iya. Terima kasih nih Pak atas waktunya Pak. Sama-sama Pak Alek. Ya, mari Pak, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pebu. Ya, ini kembali lagi nih Bu Pebu. Oh iya. Ini mohon izin Bu Pebu, alhamdulillah ini baru selesai kegiatan observasi kegiatan dengan Pak Ruli Bu. Ini pada kesempatan ini saya ingin kembali berdiskusi dengan Ibu terkait dengan apa yang sudah saya lakukan Bu. Iya, baik Pak. Saya melihat juga pembicaraannya sangat lugas sekali Pak ya. Sepertinya kekurangan waktu harusnya pembicaraannya Pak ya. Baik Bu. Iya Pak. Apa yang telah Bapak lakukan dari percakapan coaching Bapak bersama coach tadi? Kira-kira apakah sudah melengkapi dari rubrik penilaian itu sendiri Pak? Kalau menurut saya sejauh ini sudah melengkapi Bu ya, sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan dari apa yang didiskusikan. Ya mungkin hanya saja melebarnya adalah di kegiatan, karena ini kan coaching ini kan butuh spesifik ya Bu ya, menggali dan juga butuh apa ya, kita kan sifatnya dinamis Bu ya, mengalir sesuai dengan apa yang terjadi dengan coaching. Jadi memang
itu yang perlu saya lakukan gitu di dalam kegiatan coaching. Kalau nanti tidak demikian kan kesannya coaching itu tidak kontekstual gitu ya. Sementara kita juga harus melihat bagaimana mungkin boleh dikatakan kita juga harus berempati dengan apa yang dilakukan oleh coach di lapangan. Seperti itu. Oh iya, oke, baik Pak. Dari percakapan coaching Bapak yang sudah Bapak lakukan juga, saya akan memberikan umpan baliknya ya Pak ya dari lembar observasi yang sudah saya centang di sini Pak ya. Kebetulan itu obrolan yang sangat menarik sekali. Bapak melakukan salam dan sapa yang memberikan kenyamanan coaching Bapak sendiri. Terus juga dari alur Tirta itu juga Bapak sudah melengkapi semua kegiatannya mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi yang memang dimiliki oleh coach itu sendiri, bukan hanya satu tapi beberapa Pak ya rencana aksinya. Kemudian juga tanggung jawab dari coach itu sendiri juga sudah akan segera dilakukan oleh coach menyelesaikan masalahnya. Baik dari sana Pak, kira-kira nih indikator tercapaian apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari apa yang sudah Bapak laksanakan? Iya, terima kasih Bapak Ibu atas umpan baliknya terhadap kegiatan kami tadi. Yang pasti ketika ditanya apa yang akan jadi tindak lanjut, saya dari apa yang disampaikan Pak Ruli tentu saja banyak hal-hal yang perlu dikembangkan Bu ya. Misalnya mungkin Pak Ruli juga butuh untuk membekali anak-anak secara psikologis ya Bu ya, karena BK ini kan tidak jauh dari kegiatan menyadari diri ya Bu ya. Bagaimana anak itu menyadari diri, kemudian bagaimana dia tahu konsep diri, bagaimana dia bisa menghargai diri gitu ya, sehingga dia menjadi memiliki konsep diri yang ideal anak-anak gitu ya. Saya yakin anak-anak itu melakukan pelanggaran itu mungkin karena dia tidak paham dari apa yang dia lakukan, atau mungkin bisa jadi tadi yang disebutkan oleh Pak Ruli adalah faktor alam Bu ya. Faktor alam juga mungkin menjadi kendala. Tapi ketika anak ini punya motivasi yang kuat karena kesadaran dirinya, saya yakin hal itu tidak jadi masalah sebenarnya. Walaupun kondisi alam tadi yang membuat anak tidak bisa nyampe ke sekolah. Nah mungkin itu yang perlu mungkin digali kembali dari Pak Ruli mungkin ya, dalam hal ini memberikan semacam masukan sehingga Pak Ruli bisa lebih kuat lagi nanti dalam menguatkan bimbingan konselingnya, seperti itu. Oke, baik Pak. Jenis masukan yang seperti apa Pak yang pengen Bapak kasih ke beliau, atau diseminasi atau bisa juga lagi percakapan coaching selanjutnya? Ya, seperti apa Pak? Yang pasti kegiatan coaching seperti tadi akan saya lakukan kembali Bu ya. Atau bisa jadi nanti kita lebih banyak ke kayak semacam forum group discussion ya Bu ya, FGD. Ya, itu kan juga akan membantu beliau untuk memahami apa-apa saja yang ada di dalam kegiatan bimbingan konseling ke anak-anak. Mungkin seperti itu Bu. Oke Pak, luar biasa sekali Pak, mulai dari percakapan dengan coachingnya dan juga rencana tindak lanjut Bapak selanjutnya. Baik Pak, itu saja percakapan kita hari ini Pak ya. Kita jumpa lagi di percakapan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Ibu. Selamat.